subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran. Para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Selamat malam pemirsa, sedang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Sekarang masyarakat sudah bisa bernafas lega karena pasalnya sudah bisa kembali membeli gas LPG 3 kg atau gas melon di pengecer yang terdekat dengan rumah Anda pemirsa. Sebelumnya pembatasan dari distribusi yang dilakukan ini sudah dicabut oleh pemerintah, resmi dicabut. Namun fokus kita pemirsa malam hari ini berbeda karena kita ketahui dengan adanya gas LPG 3 kg banyak sekali ternyata penyelewengan dan juga distribusinya yang tidak tepat sasaran. Strategi apa yang harus ditetapkan begitu ya pemirsa untuk hal ini dan juga kebijakan apa yang harusnya dilakukan? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, ada narasumber kita juga Pak Satya Yuda, merupakan anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Sally, selamat malam semuanya. Dan juga hadir Pak Herban Hairon, anggota Komisi 6 DPR. Selamat malam Pak. Malam Mbak Sally dan malam semuanya. Oke, kami juga hadirkan ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga Pak Ali Masun Atmo, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa testimoni, yakni ada Indra, pedagang gorengan, dan juga Ibu Sriyatun. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, pemirsa, sebelum kita masuk kepada strategi dan juga kebijakan apa yang harusnya nanti ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Aturan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG mulai 1 Februari 2025 menimbulkan polemik di masyarakat. Kebijakan ini membuat masyarakat kaget dan kesulitan membeli LPG. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah ini diambil agar pemberian subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi penyelewengan. Salah satunya adalah kasus LPG melon yang dioplos ke LPG 12 kg non-subsidi. Subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Namun, masifnya penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah membuat pemerintah berubah pikiran. Melalui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG melon seperti kebijakan sebelumnya. Tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian. Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Alokasi anggaran untuk subsidi LPG 3 kg selama ini menjadi yang terbesar, yaitu sekitar 80-an triliun rupiah per tahun. Pemerintah memberikan subsidi Rp12.000 per 1 kg tabung gas melon, sehingga setiap tabung yang berisi 3 kg subsidinya mencapai Rp36.000. Lalu perlukah mekanisme baru pemberian subsidi LPG sehingga bisa tepat sasaran? Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah dengarkan bersama ada sebanyak 87 triliun yang memang digelontarkan oleh pemerintah terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg. Saya langsung ajak Anda menuju ke Ibu Sriyatun. Ibu Sriyatun, kalau misalnya kita rasakan bersama saat ini artinya sudah bisa Bu membeli gas LPG seperti normal? Alhamdulillah untuk hari ini sudah bisa, di pengecer pun sudah bisa.
Oh ya, Ibu kemarin sempat ikut ngantri juga atau bagaimana, Alhamdulillah Bu? sempat. Boleh diceritakan pengalamannya, Bu? Pengalaman waktu itu kan emang gas di hari Senin itu subuh mau bikin sarapan, gas habis. Kita nyari ke pengecer, nggak ada. Ternyata katanya di agen jam 8 buka. Kita udah ngantri 3 jam nggak dapat. Kita pindah ke agen berikutnya. Saking banyaknya pengantri panjang, kita udah ngantri. Saya pergi itu jam 8, alhamdulillah jam 2 baru dapat gas. Oke, tapi untuk harganya sendiri seperti apa, Bu? Kalau untuk di pengecer harga 22, tapi kalau untuk di agen 19. 19, jauh lebih murah. Ini seperti lebih dengan harga eceran tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Betul. Saya akan ke Pak Ali. Pak Ali, kalau melihat saat ini dari pedagang sendiri seperti apa, Pak, dengan adanya kebijakan ini? Yang pertama, saya juga kaget. Oke. Saat-saatnya 370.000 pengencer tidak boleh jual gas 3 kg. Yang kedua, pedagang kaki lima itu kalau tidak ada gas itu nggak bisa jualan. 2-3 hari nggak jualan, nggak bisa ngasih makan keluarganya. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama, pasti terjadi gejolak sosial kehidupan di masyarakat. Karena ini menyangkut jutaan pelaku ekonomi rakyat yang ada di negeri ini. Kemudian kedua, saya selaku Ketua Umum Asosiasi PKR Indonesia merasa risih dengan adanya tuduhan bahwa pengecer gas LPG ini mengoplos jadi 5,5 kg, 12 kg menimbun, menjual ke industri. Mohon Mbak Seli, eceran itu maksimal 10-15 tabung. Tidak mungkin mereka punya modal untuk ngoplos, itu satu. Yang kedua, tidak mungkin mereka punya alat untuk dari 3 kg menjadi 12 kg. Memang benar, program ini sudah tua, 18 tahun sejak 2007. Zaman era Susilo Bambang Yudhoyono. Kebocoran atau penyalahgunaan subsidi uang rakyat ini bukan ada di tingkat pengecer, namun lebih pada tingkat yang lebih hulu, di agen atau di pangkalan begitu. Yang itu mestinya negara hadir untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, atas nama pedagang kaki lima, atas nama rakyat kecil, dan atas nama asosiasi di tanah air, 2 hari ini Mbak Seli saya menerima banyak laporan. Tentunya saya harus menyampaikan secara terbuka bahwa kawan-kawan dari seluruh Indonesia, PKL UMKM dan asosiasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membolehkan kembali pengecer menjual melon 3 kg. Kemudian yang kedua, ini masukan kepada Presiden yang akan menjadikan pengecer jadi sub pangkalan. Problematiknya bukan di sini sebenarnya. Masalah utamanya itu ada di Perpres 104 tahun 2007 ya. Jadi di Perpres ini Bang Herman tidak jelas rumah tangga mana yang dapat subsidi. Harus diperjelas rumah tangga miskin, itu satu. Yang kedua, soal usaha mikro. Pak Mas Herman ini anggota DPR. Hari ini ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM, skala mikro itu sampai 500 juta, Bang. Tapi PP Nomor 7 tahun 2021 Cipta Kerja, omset 5 miliar masih dianggap mikro. Oleh karena itu, saya mendukung sepenuhnya keinginan Presiden Prabowo untuk menjadikan pengencer dari sub pangkalan. Namun dengan syarat, satu, persyaratannya jangan dipersulit. Yang kedua, ketiga, mereka tidak mampu memenuhi persyaratan dari sisi permodalan, saya minta pemerintah turun tangan. Baik itu melalui skema KUR atau non-KUR. Kemudian yang ketiga yang paling mendasar, 63 juta yang katanya Pertamina ada di MAP Pertamina itu, saya minta divalidasi. Masalah utamanya di data ini sebenarnya, di mana di situ ada 8,6 juta UMKM yang selama ini menerima subsidi ini. Yang terakhir, barang ini tidak sulit sebenarnya.
kalau pemerintah punya kemauan kuat merevisi Perpres 104 tahun 2007 dan memvalidasi data, tinggal dimasukkan ke aplikasi pemerintah, dikasih ke agen, pangkalan, subpangkalan, selesai barang ini. Oleh karena itu sekali lagi kami apresiasi langkah cepat Presiden dalam kerangka untuk tidak terjadi persoalan karena ini menyangkut perut rakyat, menyangkut masyarakat miskin dan sangat rentan terjadi sebuah gejolak kehidupan yang tidak kita inginkan bersama. Oke, baik. Tapi menyambung hal tersebut Pak Satya, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan Perpres nomor 104 tahun 2007, kita juga mengetahui bahwa setiap tahunnya pengguna LPG non-subsidi itu semakin menurun. Artinya sudah banyak yang beralih menggunakan LPG subsidi. Apakah ini juga Anda melihatnya sebagai tidak tepat sasaran atau seperti apa Pak? Ya. Memang sebelum kita ke sana, saya juga ikut mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Karena cepat, ya, tidak terjadi chaos yang berkepanjangan dan bisa ditanggulangi. Tapi ini semua tidak menghilangkan langkah dan niat strategi untuk mengatur, Pak. Karena apapun juga, ya, Perpres 104 tahun 2007 itu memang patut direvisi. Ya, karena dulu kan dasarnya, jadi kalau tadi dikatakan bahwasanya apa sih kategori rumah tangga dan usaha mikro, itu dulu Pak, kategorinya adalah orang yang masih menggunakan minyak tanah. Jadi rumah tangga yang masih menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Usaha mikro yang berusahanya menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Itu dulu dasarnya begitu. Nah tentunya sekarang, karena di dalam perjalanannya ternyata over kuota, ya, lantas masih dalam konteks satu komoditi dua harga, maka potensi untuk adanya penyelewengan itu cukup besar. Dan kita melihat esensi subsidi itu adalah kepada orang. Ya, karena kebijakan energi nasional kita itu menyebutkan betul subsidi itu hak negara untuk melindungi masyarakatnya untuk supaya mempunyai daya beli yang cukup. Ya, sehingga ini tidak akan hilang. Ya, subsidi itu tetap ada, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga karena subsidi itu masih ada, maka kemana nih sebetulnya subsidinya diberikan? Diberikan kepada komoditas, sudah dicoba sampai hari ini. Karena basisnya ada komoditas, atau subsidi diberikan kepada penerima manfaat. Nah pemerintah dalam hal ini saya melihat dalam waktu ke waktu, paling tidak 5 tahun belakangan sampai dengan sekarang, itu mulai mengalihkan strateginya itu adalah menuju kepada penerima manfaat. Nah begitu strategi subsidi menuju kepada penerimaan manfaat, Perpres 104 2007 tadi menjadi tidak bisa dipakai secara sempurna. Nah ini yang kebetulan lagi dikerjakan, ya, dikerjakan supaya nanti penerima manfaat itu betul-betul berbasis kepada orang. Memang data Pak, data itu kita punya 3 kementerian yang dealing dengan data ini. Dari DTKS, itu Kementerian Sosial, ya, ada dari Kementerian Bappenas atau Rekoksek gitu, lantas ada dari kantor PMK. Nah itu ada overlapping juga Pak, dan juga pasti divalidasi juga oleh Kementerian UMKM. Karena siapa sih UMKM-nya, supaya data itu nanti match semuanya. Mudah-mudahan ya data nanti akan segera bisa dirilis oleh pemerintah, sehingga pada waktu kita mengalihkan kebijakan dari komoditas menuju penerima manfaat itu bisa dijalankan. Jadi ini umbrella besarnya dulu, kebijakan, ya, kebijakan. Ini yang sebetulnya PR, ya, walaupun kita sudah kembali normal Bu, ya, tetapi nanti akan insya Allah akan lebih tepat sasaran. Nah sekarang yang diteliti lagi adalah kenapa kok jumlah subsidinya membengkak, ya, dari 80 triliun menjadi 87 triliun tadi Pak Menteri SDM mengatakan ada pembengkakan. Nah di sinilah nanti mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya bagaimana kita menghindari supaya pembengkakan itu tidak terjadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kemudian subpangkalan yang akan diterapkan. Kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.